شهر رمضان Kita harus tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ma ba'du. Ma'asyiral muslimin, dimanapun antum berada, alhamdulillahirabbil alamin, di antara nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah masih menakdirkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana di antara fadilah bulan Ramadan adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bahkan lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fenomena yang sering kita dapatkan bahwasanya kaum muslimin di bulan Ramadan berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Qur'an. Dan ini syai'un jayyid, sesuatu yang bagus. Akan tapi kebanyakan kaum muslimin lupa dengan apa yang jauh lebih penting daripada sekadar menghatamkan Al-Qur'an, yakni memahami Al-Qur'an, memahami isi kandungan Al-Qur'an, mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Qur'an. Ini jauh lebih penting daripada sekedar menghatamkan Al-Qur'an, membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya 3 hari, ada yang 5 hari hatam, tapi tidak faham dengan maknanya, ya, tidak faham dengan isi kandungannya, maksud dari diturunkannya ayat-ayat tersebut itu apa. Contoh saja, ya, kaum muslimin ya minimal 17 kali membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya, minimal. Akan tapi pertanyaannya, apakah seluruh kaum muslimin sudah memahami betul isi dari surat Al-Fatihah tersebut? Sebagai contoh misalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang apabila diterjemahkan, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Nah, faktanya kaum muslimin masih banyak yang menyembah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, memohon perlindungan kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin masih banyak yang jahil, masih banyak yang belum faham terhadap isi dari Al-Qur'an. Ya, kemudian di dalam surat Al-Fatihah juga ada ayat ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali kita meminta hidayah, jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Yaitu ditafsirkan dalam surat An-Nisa, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari kalangan para nabi, para syuhada, siddiqin, dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Nah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi, yang mereka ya'lamun wa la ya'malun, mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, waladhdallin, dan bukan pula jalan dari orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, yang mereka ya'malun wa hum la ya'lamun, mereka mengamalkan suatu amalan yang mereka tidak memahaminya. Nah, ini minimal 17 kali kita kaum muslimin memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan agar tidak sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Akan tapi bisa dilihat faktanya, ya, kita masih banyak melihat kaum muslimin yang justru lebih senang, lebih gemar apabila mirip dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, baik dari gaya berpakaiannya, gaya rambutnya, gaya bicaranya, gaya hidupnya, atau yang lainnya. Nah, ini jadi kaum muslimin dengan datangnya bulan Ramadan ini, maka kami wasiatkan agar tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, ya, tapi harus mengingat yang jauh lebih penting dari sekedar membaca Al-Quran adalah memahami isi dari Al-Quran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.